Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Pradipta Suci dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya menjelaskan tentang sejarah perkembangan psikologi perkembangan dari zaman Yunani sampai modern. Untuk yang pertama, sejarah lahirnya psikologi perkembangan. Pada awalnya, psikologi perkembangan mengkhususkan diri pada masalah usia. Dalam psikologi perkembangan melewati sejarah yang cukup panjang dan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah minat awal mempelajari psikologi perkembangan anak. Yang kedua, dasar-dasar psikologi perkembangan secara ilmiah. Dan yang ketiga, munculnya psikologi perkembangan secara modern. Yang pertama, minat awal mempelajari perkembangan anak. Jauh sebelum studi ilmiah mulai banyak dikembangkan, perhatian terhadap perkembangan anak-anak sangat sedikit. Bahkan buku-buku terkait perkembangan anak sangat sedikit. Pemahaman tentang anak dipengaruhi oleh keyakinan tradisional atau budaya yang bersumber dari filosofi dan teolog tentang anak, lingkungan, dan keturunan. Plato merupakan seorang filsuf yang banyak mempengaruhi tentang pandangan masyarakat mengenai anak-anak serta kehidupannya. Pada awal abad ke-17, seorang filsuf bernama John Locke mengemukakan bahwa pengalaman dan pendidikan merupakan faktor utama yang menjadi penentu dalam perkembangan anak. Kemampuan bawaan diakui memiliki peranan penting. Sebaliknya, John mengungkapkan bahwa kejiwaan seorang anak ketika dilahirkan diumpamakan seperti secarik kertas yang masih kosong dan bersih, di mana bentuk kertas merupakan penentu dalam penulisan di dalamnya. Hal ini diistilahkan sebagai tabula rasa atau the blank state. Jean-Jacques Rousseau, seorang filsuf dari Prancis abad ke-18, mengungkapkan pandangannya bahwa anak memiliki perbedaan kualitatif dengan orang dewasa. Dia menyatakan penolakan bahwa bayi merupakan makhluk pasif yang berkembang ditentukan pengalaman. Dalam bukunya yang berjudul Emily All Education yang diterbitkan tahun 1762, Rousseau menyatakan penolakannya dan menyebutkan pandangan bahwa anak memiliki sifat bawaan yang buruk. Rousseau juga menegaskan bahwa semua hal itu baik seperti keluar dari tangan Sang Pencipta. Segalanya menjadi memburuk dalam tangan manusia. Adapun kutipannya yakni all things are good as they come out of the hands their creator, but everything degenerates in the hands of man. Aliran ini dikenal sebagai pandangan beraliran nativisme, sedangkan Locke merupakan aliran empirisme. Kemudian kedua pertentangan ini menjadi titik awal perkembangan teori belajar di kemudian hari atau learning theory. Selanjutnya, pembentukan psikologi perkembangan secara ilmiah. Pada periode ini, perkembangan anak dipelajari dengan membuat catatan-catatan harian mengenai perkembangan dan tingkah laku anak. Pada awalnya, catatan-catatan itu dituliskan berdasarkan anak-anaknya sendiri. Misalnya, seorang ahli pendidikan dari Swiss bernama John Henry Pestalozzi pada tahun 1774 menerbitkan catatan mengenai perkembangan anaknya sendiri yang pada saat itu berusia 3,5 tahun. Pestalozzi memberikan dukungan terhadap pernyataan Rousseau bahwa anak memiliki segi baik sebagai dasarnya dan perkembangan selanjutnya dipengaruhi oleh aktivitas anak itu sendiri. The Treatment yang merupakan seorang tabib dari Jerman juga melakukan hal yang sama. Sedangkan pengamatan yang sesungguhnya terhadap perkembangan anak melalui observasi secara langsung baru dimulai pada abad ke-19 dengan tokoh yang cukup berpengaruh yaitu Charles Darwin dan Wilhelm Wundt. Wilhelm Wundt adalah pelopor disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Laboratorium pertamanya ada di Leipzig.
pada tahun 1879 dan tujuannya adalah untuk membentuk harapan baru pada penelitian psikologi dengan membuat persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah penelitian. Untuk selanjutnya yang kedua, munculnya psikologi perkembangan modern. Satu, psikologi perkembangan mengalami perkembangan yang cukup signifikan pada abad ke-20. Perubahan dalam studi psikologi perkembangan ini terjadi setelah J.B. Watson memperkenalkan tentang teori behaviorisme. Yang ketiga, pada teori Watson ini, dia menggunakan prinsip-prinsip classical conditioning untuk mengamati perkembangan tingkah laku lebih jelas lagi. Pada zaman dan kurun waktu yang hampir sama, Sigmund Freud juga menyatakan pendapatnya mengenai psikologi perkembangan. Dalam kunjungannya ke Amerika, atas undangan G. Stanley Hall pada tahun 1909, Sigmund mengungkapkan pada ceramahnya yaitu tentang penjelasan teori psikoanalisa dan menekankan pengalaman masa bayi dan anak-anak memiliki pengaruh untuk menentukan perkembangan kepribadian dan tingkah laku pada orang dewasa. Untuk selanjutnya, ada 3 faktor utama yang menyebabkan diaktifkannya kembali bidang studi psikologi perkembangan ini. Yang pertama, perubahan orientasi dalam riset psikologi perkembangan menjadi bersifat eksperimental. Untuk yang kedua, Jean Piaget, seorang psikologi, secara terus-menerus aktif melakukan penelitian tentang perkembangan kognisi pada anak dari mulai bayi hingga remaja. Yang ketiga, munculnya minat baru terhadap asal mulai tingkah laku dan munculnya banyak riset-riset terhadap bayi dan perkembangannya. Psikologi perkembangan dalam konsepnya lebih luas daripada psikologi anak. Riset psikologi perkembangan dilakukan dengan mengamati dan memberikan catatan-catatan pada perilaku anak dan respon psikologinya dalam beraktivitas sehari-hari. Terima kasih dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.